Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Bumulo dengan NIM 442420033 dari kelas Kimia A. Di sini saya akan memaparkan materi tentang penanganan kecelakaan di laboratorium K3 dan tindakan pencegahannya. Yang pertama itu mudah meledak. Ledakan pada bahan tersebut bisa terjadi karena beberapa penyebab, misalnya karena benturan, pemanasan, pukulan, gesekan, reaksi dengan bahan kimia lain, atau karena adanya sumber percikan api. Ledakan pada bahan kimia dengan simbol ini kadangkali bahkan dapat terjadi meski dalam kondisi tanpa oksigen. Yang kedua, mudah terbakar. Bahan mudah terbakar terbagi menjadi dua, yaitu amat sangat mudah terbakar dan sangat mudah terbakar. Bahan dengan label extremely flammable memiliki titik nyala pada suhu 0 derajat Celcius dan titik didih pada suhu 35 derajat Celcius. Bahan dengan label highly flammable memiliki titik nyala pada suhu 21 derajat Celcius dan titik didih pada suhu yang tak terbatas. Bagian 3, mudah teroksidasi. Penyebab terjadinya kebakaran umum terjadinya akibat reaksi bahan tersebut dengan udara yang panas, percikan api, atau karena reaksi dengan bahan-bahan yang bersifat reduktor. Bekerja dengan bahan kimia oxidizing membutuhkan pengetahuan dan pengalaman praktik. Jika tidak, risiko kebakaran akan sangat mudah terjadi. Adapun beberapa contoh bahan kimia dengan sifat ini misalnya hidrogen peroksida dan kalium perlorat. Bila suatu saat Anda bekerja dengan kedua bahan tersebut, hindarilah panas, reduktor, serta bahan-bahan mudah terbakar lainnya. Bagian 4, keracunan atau toksis. Keracunan yang bisa diakibatkan bahan kimia tersebut bisa bersifat akut dan kronis. Bahan bisa hingga menyebabkan kematian pada konsentrasi tinggi. Keracunan karena bahan dengan simbol di atas bukan hanya terjadi jika bahan masuk melalui mulut, ia juga bisa meracuni lewat proses pernafasan atau melalui kontak dengan kulit. 5. Korosif. Bahan tersebut bersifat korosif dan dapat merusak jaringan hidup. Karakteristik bahan dengan sifat ini umumnya bila dilihat dari tingkat keasamannya, pH dari bahan bersifat korosif lazimnya berada pada sekitaran. Beberapa contoh bahan dengan simbol ini misalnya belerang, oksida, dan klor. Jangan menghirup uap dari bahan ini. Jangan pula membuat kontak langsung dengan mata dan kulit Anda. Yang terakhir, bahan berbahaya bagi lingkungan. Bahan tersebut berbahaya bagi lingkungan, melepaskan langsung ke lingkungan, baik itu ke tanah, udara, perairan, atau ke mikroorganisme, dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Beberapa contoh bahan dengan simbol ini misalnya tetraklorometan, tributil, timaklorida, dan petroleum bensin. Selanjutnya kita akan masuk di bagian terjadinya kecelakaan kerja dapat disebabkan oleh beberapa hal. Tetapi analisis terjadinya kecelakaan kerja menunjukkan bahwa hal-hal berikut adalah sebab-sebab terjadinya kecelakaan kerja di laboratorium. Yang pertama, kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang bahan kimia dan proses-proses serta perlengkapan atau peralatan yang digunakan dalam melakukan kegiatan. Kedua, kurangnya kejelasan petunjuk kegiatan laboratorium dan juga kurangnya pengawasan yang dilakukan selama melakukan kegiatan laboratorium. Ketiga, kurangnya bimbingan terhadap siswa ataupun mahasiswa yang sedang melakukan kegiatan laboratorium. Keempat, kurangnya atau tidak tersedianya perlengkapan keamanan dan perlengkapan perlindungan kegiatan laboratorium. Kelima, kurang atau tidak mengikuti petunjuk atau aturan-aturan yang semestinya harus ditaati. Keenam, tidak menggunakan perlengkapan pelindung yang seharusnya digunakan atau menggunakan peralatan atau bahan yang tidak sesuai. Ketujuh, tidak bersikap hati-hati di dalam melakukan kegiatan. Kecelakaan di laboratorium dapat terbentuk dua jenis, yaitu kecelakaan medis jika yang menjadi korban adalah pasien, yang kedua kecelakaan kerja jika yang menjadi korban adalah petugas laboratorium itu sendiri.
Beberapa contoh kecelakaan yang banyak terjadi di laboratorium. Yang pertama, terpeleset. Biasanya karena lantai licin, terpeleset dan terjatuh adalah bentuk kecelakaan kerja yang dapat terjadi di laboratorium. Yang kedua, bisa menyebabkan memar. Selanjutnya dapat merusak praktural, diloksi, memar otak, dan lain-lain. Pencegahannya, pakai sepatu anti-slip, jangan pakai sepatu dengan hak tinggi, tali sepatu longgar, hati-hati bila berjalan pada lantai yang sedang dipel, basah dan licin, atau tidak rata konstruksinya dan pemeliharaan lantai dan tangganya. Risiko terjadi kebakaran, bahan desinfektan yang mungkin mudah menyala dan beracun. Kebakaran terjadi bila terjadi 3 unsur bersama, yaitu oksigen, bahan yang mudah terbakar, dan panas. Akibatnya timbul kebakaran dengan akibat luka bakar dari ringan sampai berat, bahkan kematian. Timbulnya kerancunan akibat kurangnya hati-hati. Pencegahannya, konstruksi bangunan yang tahan api, sistem penyimpanan yang baik dan terhadap bahan-bahan yang mudah terbakar, pengawasan terhadap terjadinya kemungkinan timbulnya kebakaran di dalam laboratorium. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.